me, I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they think. Setelah Jinwo setuju untuk mewarisi kekuatan Shadow Monarch, status playernya langsung dicabut oleh sistem. Sistemnya sendiri juga otomatis akan langsung terhapus dan limiter yang selama ini membatasi kekuatannya Jinwo pun juga ikutan dihapus. Dengan 100% kekuatan Shadow Monarch sudah masuk ke dalam tubuhnya, kini Igris dan Beru bisa menggunakan kekuatan mereka secara penuh. Dan Ashborn akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam kehampaan. Fangs Monarch dan Frost Monarch yang merasakan waktunya semakin mepet, benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh pecahan cahaya paling terang yang meminjamkan kekuatannya kepada ayahnya Jinwo yang justru memilih untuk memuluskan jalan kebangkitan sang Shadow Monarch. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ayah Jinwo langsung pasang kuda-kuda tempur untuk menghadapi dua orang Monarch yang sedang dilanda kepanikan itu. Dengan gaya bertarung yang bisa dibilang sangat mirip dengan Jinwo, ayah Jinwo terlihat bisa membaca setiap serangan dari kedua Monarch yang kemudian memanfaatkan hujaman tombaknya Frost Monarch untuk menangkis serangan-serangan dari Fangs Monarch. Lalu dalam sebuah momen yang cukup epik, ayah Jinwo berhasil menyarangkan tendangan mantapnya ke arah dagunya Frost Monarch sesaat sebelum sang Monarch es menyemburkan nafas bekunya. Di saat Frost Monarch nyungsep di sebuah gedung bertingkat, giliran mulutnya Fangs Monarch yang diculek dengan daggernya saat si Raja Binatang Buas itu akan mencaploknya. Fangs Monarch yang sempat tersulut emosinya dan berniat mencabik-cabik ayahnya Jinwo itu tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Firasat buruk yang insting binatang buasnya rasakan memaksa Fangs Monarch untuk langsung menunduk hingga nyaris tiarap lalu melompat mundur menjauh dari balok es yang mengurung Sung Jinwo. Lalu saat Frost Monarch berniat melanjutkan kembali pertarungannya, Fangs Monarch memutuskan untuk segera pamit meninggalkan medan pertempuran. Fangs Monarch yang pernah merasakan secara langsung betapa mengerikannya kekuatan sang Shadow Monarch langsung lari ngacir tanpa peduli dengan janjinya kepada Frost Monarch yang tentu saja membuat sang iblis es jadi gedek dengan tingkah pola rekannya itu. Setelah ditinggal pergi oleh Fangs Monarch, Frost Monarch langsung pasang mode terkuat untuk menghujani Jinwo dan ayahnya dengan tombak es yang jumlahnya mungkin sampai jutaan biji. Namun karena ayahnya Jinwo masih bisa menghandle hujan tombak es tersebut, Frost Monarch bermaksud menjatuhkan sebuah meteor es berukuran raksasa untuk membekukan seluruh TKP. Namun rencananya itu gagal total gara-gara Beru tiba-tiba meluncur dan menghancurkannya dengan sekali pukulan. Di waktu yang sama, Igris juga sudah standby di lokasi untuk melindungi ayahnya Jinwo dari serangannya Frost Monarch. Melihat Igris dan Beru berhasil keluar dari penjara esnya, Frost Monarch yang sepertinya sudah sadar kalau keduanya sudah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali hanya bisa terlihat cengok yang dilanjutkan dengan ekspresi ngeri-ngeri sedap karena kebangkitan keduanya juga berarti kebangkitan sang Shadow Monarch. Dan benar, dengan sangat elegan, Jinwo keluar dari penjara esnya sambil berujar kalau ramalan sang arsitek memang tidak bisa dipercaya. Lalu karena tidak kelihatan batang hidungnya, Jinwo merasa sangat terhina dengan perbuatan Fangs Monarch yang pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepadanya. Melihat Sung Jinwo dengan santainya keluar dari penjara esnya, Frost Monarch terlihat langsung bergidik ngeri. Tanpa menggunakan detektor apapun, dia langsung bisa merasakan betapa jauhnya perbandingan kekuatannya dengan sang Shadow Monarch. Sung Jinwo-nya sendiri terlihat acuh dengan keberadaan Frost Monarch karena yang menjadi fokusnya sekarang hanyalah menemukan lokasi kaburnya Fangs Monarch dengan memperluas domainnya hingga menyelimuti seluruh permukaan bumi. Saat perhatian Jinwo teralihkan karena sudah menemukan posisi buruannya, Frost Monarch melihatnya sebagai peluang sekali seumur hidup untuk bisa menyerangnya dari belakang. Namun siapa sangka, lesatan trisula esnya Frost Monarch yang sudah dilempar dengan kekuatan penuh bisa Jinwo hentikan hanya dengan satu tangannya saja. Makin pucatlah si Frost Monarch ini setelah melihat langsung kekuatan dari sang Shadow Monarch, sang pecahan cahaya paling terang sekaligus salah satu raja terkuat di alam semesta. Tapi alhamdulillahnya Jinwo bilang gilirannya Frost Monarch masih belakangan. Setelah urusannya dengan Fangs Monarch, dia selesaikan terlebih dahulu. Di sebuah hutan, Fangs Monarch terlihat sangat lega karena bisa langsung kabur tanpa terlibat cekcok terlebih dahulu dengan Frost Monarch. Karena situasinya sudah jadi begini, dia kemudian memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai waktu kebangkitan sang Destruction Monarch tiba. Tapi baru sebentar dia merasa lega, bulu kuduknya langsung berdiri lagi begitu merasakan aura sang Shadow Monarch di dekatnya. Aroma kematian yang kembali tercium di moncong serigalanya membuatnya langsung bertekuk lutut, menjilat, menyembah, melakukan apapun agar nyawanya bisa diampuni. Fangs Monarch bahkan tak segan menawarkan MOU kepada Jinwo, di mana saat pasukan sang Destruction Monarch tiba nanti, dia dan pasukannya akan bertarung di pihaknya Jinwo. Mendengar Jinwo bilang, "Oke lah," Fangs Monarch langsung nyengir licik, merasa tipu dayanya sudah berhasil menipu sisi kemanusiaannya sang Shadow Monarch. Namun siapa sangka, oke lahnya Jinwo ternyata masih ada lanjutannya. Jinwo bilang, oleh karena Fangs Monarch sudah meninggalkan bekas cakaran di tubuhnya sebanyak 5 baris, Jinwo baru akan benar-benar mengampuninya jika si Fangs Monarch masih mampu bertahan hidup setelah menerima 5 serangan darinya.
adiknya. Sadar kalau itu sama saja dengan eksekusi di tempat, Fangs Monarch yang merasa harga dirinya sudah diinjak-injak langsung memutuskan untuk melakukan perang puputan. Meski pada akhirnya nanti dia yakin tetap bakalan mati, tetapi Fangs Monarch berharap bisa paling tidak membuat Jinwo sedikit cacat sebagai kenang-kenangan darinya. Sayangnya meski sudah bertransformasi menjadi seekor manusia serigala berukuran raksasa, satu tebasan daggernya Jinwo tanpa kesulitan langsung membuat satu lengannya Fangs Monarch menjadi potongan Lego. Sehingga masih tersisa 4 tebasan lagi untuk menyempurnakan kelima potongan Legonya Jinwo. Balik ke Seoul, Frost Monarch yang masih menunggu antrian melihat proses healing yang Beru lakukan kepada Thomas Andre bukan sebagai sebuah ancaman. Satu-satunya ancaman yang membuatnya harus tetap menunggu sampai Jinwo kembali adalah Igris yang ternyata dulunya dikenal sebagai The Knight of Death, satu dari sepasang sayap pasukan bayangannya Shadow Monarch. Kemanapun Frost Monarch mencoba kabur, Igris akan terus menguber-ubernya. Meski sebenarnya dia masih belum selevel dengan Frost Monarch, tetapi karena setiap kali dibikin mati, Igris akan terus beregenerasi kembali, Frost Monarch jadi merasa kewalahan jika harus terus beradu stamina dengannya. Namun saat Frost Monarch mencoba untuk main gertak sambal, siapa sangka Jinwo sudah keburu keluar dari balik jubah bayangnya Igris dengan membawa oleh-oleh 2 taring utamanya Fangs Monarch. Kata Jinwo, kematian Plague Monarch, Fangs Monarch, dan Frost Monarch akan menjadi peringatan bagi para monarch yang lain. Tidak terima dicap mati padahal belum, Frost Monarch mencoba melakukan percobaan terakhir untuk menyerang Jinwo. Namun baru sedetik bergerak, satu golok naganya Jinwo sudah keburu menembus dadanya yang sebelah kiri, yang langsung dilanjut dengan satu colokan lagi di sebelahnya dengan golok yang lain. Dan saat akan menembakkan Bijudama esnya lagi, mulut Frost Monarch langsung dibekap, disusul dengan sebuah uppercut dengan menggunakan sebuah dagger. Jinwo bilang, dia penasaran jika Fangs Monarch tewas dalam serangan keempat, Frost Monarch baru akan tewas di serangan keberapa. Tapi rasa penasarannya itu langsung terjawab lunas karena Frost Monarch ternyata sudah tidak bisa bertahan lagi. Setelah urusannya dengan ketiga Monarch selesai, Jinwo bertanya kepada Beru kemana perginya orang yang sudah melindungi kebangkitannya. Beru bilang orang tersebut sudah menghilang tanpa jejak, namun Jinwo menemukan sebuah dagger tergeletak di tanah. Sementara pemilik dagger tersebut sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sebagai konsekuensi dari menggunakan kekuatan rulers, tubuh ayah Jinwo perlahan mulai menghilang. Namun dia sama sekali tidak menyesal karena apa yang harus dia lakukan sudah dia lakukan. Nah, sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Jinwo yang entah itu masih sepenuhnya Jinwo atau bukan, berhasil menemukannya terlebih dahulu. Gate merupakan sebuah lubang besar yang memanggil para makhluk sihir. Setelah bos dungeon dikalahkan, semua hunter hanya punya waktu 1 jam untuk bisa keluar dari dalam dungeon sebelum gate tertutup secara otomatis. Namun ayah Jinwo gagal melakukan hal itu. Dalam kondisi frustasi, para rulers melakukan kontak dengannya, meminjamkan kekuatan mereka dan memberinya tugas untuk menghentikan para monarch, termasuk Shadow Monarch yang sebentar lagi akan mewujud di bumi. Karena kepepet dan tidak punya pilihan lain, ayah Jinwo pun menerima tugas berat tersebut dan kembali ke bumi sebagai utusan para rulers. Namun tugas beratnya itu langsung gagal sebelum dia jalankan. Begitu tahu kalau wadahnya Shadow Monarch adalah Jinwo, anaknya sendiri. Meski tahu yang ada di dalam tubuhnya Jinwo adalah ancaman terbesar umat manusia, ayah Jinwo tidak bisa berbuat banyak selain hanya terus mengawasinya dari kejauhan. Siapa sangka para rulers yang sejak awal fokus utamanya adalah menghentikan kembalinya Shadow Monarch pada akhirnya berubah pikiran. Sang pecahan cahaya paling terang kemudian memberi ayah Jinwo perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Karena menurut hitung-hitungan mereka, keberadaan Shadow Monarch sangat dibutuhkan untuk menggagalkan rencana besar para monarch. Pasukannya Destruction Monarch diperkirakan akan sampai di bumi lebih dulu ketimbang tentara rulers. Dan hanya Shadow Monarch dan tentaranya saja yang punya kekuatan untuk menandinginya. Meskipun itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Mengingat tidak ada yang tahu pada akhirnya nanti Shadow Monarch akan memihak siapa. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Sebenarnya ayah Jinwo tidak ingin masa-masa sakaratul mautnya itu sampai ketahuan. Dan lagi dia yakin kalau Jinwo pasti sangat membencinya. Di satu sisi Jinwo mengakui kalau dia memang sangat membencinya. Tapi di sisi lain, dia juga sangat merindukannya. Dalam kondisi sebagian tubuhnya sudah mulai menghilang, ayah Jinwo berdiri dan memeluk Jinwo. Ayah Jinwo bilang para rulers hanya memberinya kesempatan. Sisanya dia bisa memilih sendiri apa yang menurutnya lebih baik. Sehingga Jinwo tidak layak jika menyalahkan mereka atas apa yang menimpa ayahnya. Nah, seolah menyadari kalau suaminya sudah tiada, ibunya Jinwo tiba-tiba bilang kepada Jin-ah kalau sekarang dia setuju untuk pindah apartemen. Hari di mana sang Shadow Monarch menangis telah mengguncang surga dan dunia yang sekaligus menjadi penanda dimulainya perang yang sesungguhnya. Nyawa Thomas Andre berhasil diselamatkan, para hunter yang terluka sudah mendapatkan pertolongan medis, dan para monster yang bikin onar sudah tidak ada lagi. Jinwo pun pulang ke rumah disambut pelukan hangat dari ibu dan adiknya. Di TKP, Hunter Choi menggoda Pak Baik dengan menawarkan obat penenang
jika jantungnya masih berdebar kencang. Sementara di gedung asosiasi, Ketua Wu Jinchul yang ingat dengan janji Jinwo di hari pemakaman Pak Go, sepertinya baru sadar kalau Hyaki yang Jinwo habisi dalam insiden kali ini adalah makhluk yang telah menghabisi nyawanya Pak Go. Sambil meneteskan air mata haru, Ketua Jinchul mengucapkan terima kasihnya kepada Jinwo yang sebelumnya sempat tertunda. Setelahnya, pihak asosiasi mengumumkan kalau monster yang menyerang tidak dapat diidentifikasi. Kerusakan yang mereka timbulkan memang sangatlah parah, namun bencana yang sesungguhnya baru akan tiba beberapa hari setelahnya. Para hunter dari seluruh dunia berkumpul di kota Seoul untuk menyambut apapun yang akan keluar dari dalam gate super besar yang akan segera mengalami dungeon break. Di sana kita bisa melihat beberapa hunter top dunia seperti Liu Zigang, Thomas Andre, dan Hunter Cha yang mengenakan kostum baru. Dungeon break yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Dan Jinwo tampak sangat terkejut mendapati apa yang keluar dari dalam gate adalah sekompi tentara bayangan yang sepertinya dibangkitkan dari jasad pasukan rulers.